Timnas Indonesia kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi raksasa Asia yaitu Jepang. Sayangnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Samurai Biru dengan skor yang cukup telak. Pertandingan yang digelar di kandang Jepang ini berakhir dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan tim tuan rumah Jepang. Meskipun tampil dengan semangat yang tinggi, perbedaan kualitas permainan masih cukup terlihat. Namun yang menarik bukan hanya dari fans Indonesia yang menyoroti laga ini. Sejumlah komentar dari netizen Asia Tenggara juga bermunculan, mulai dari Thailand, Vietnam hingga Malaysia. Dan seperti apa komentar mereka tentang hasil pertandingan Indonesia versus Jepang? Yuk kita intip bagaimana tanggapan mereka. Jepang memang another level bosku. Bayangkan semua lokal Indonesia yang main. Cari warisan sebanyak mungkin. Jepun tengah jaga ranking walau seri atau kalah, jatuh terung ranking Jepun. Lawan Cina bolehlah menang, Vietnam pun menang 3-1. Masa main di World Cup 2022 di Maidin. Malaysia pun seri 1-1 kat Cina, ini menang penalti punyalah bangga. Indonesia bakal hilang berapa poin kalau kalah nih? Aku rasa main tolak 8 poin. Cita-cita main World Cup lawan Jepun pun kenduri kena, itu pun Jepun turunkan tim pelapis. Alama kena toron pulan jiran sebelah. Dah boleh hantar player-player muda tempatan berkelana di Jepun untuk membangun sepak bola. Dulu dorang cakap Korea seri dengan Malaysia sebab na elak bertemu Jepun. Sekarang nih na cakap Indonesia sengaja kalah untuk mengelak bertemu Korea Selatan. Harusnya bilang kalau ada jatah playoff antar benua, bagaimana mau main di sana apalagi sampai lolos ke Piala Dunia. Bertemu Jepang tapi sudah kehilangan motivasi seperti ini, bagaimana mau main di Piala Dunia? Saya sangat berharap para pemain Indonesia bisa bermain seimbang dengan pemain cadangan Jepang. Melihat pertandingan itu seperti Thailand yang sedang bermain melawan Brunei. Semangat ya teman-teman Indo. Indonesia lemah dalam menyerang, hanya mengandalkan pertahanan. Tapi Jepang tahu cara bermain bola. Ditambah lagi mereka ingin memenangkan pertandingan terakhir. Indonesia hanya bisa menang di pertandingan leg kedua melawan Arab Saudi saja. Hanya Jepang yang bisa mengalahkan Indonesia di kandang Indonesia. Dan Indonesia juga hanya menang di kandang sendiri tapi tidak bisa menang di laga tandang. Sekarang 3 tim di depan sudah tertinggal gol, tapi tahu cara bermain bola dan mendominasi. Indonesia kalau mau masuk ke putaran 4 cuma main 2 pertandingan di tempat lain. Coba bisa menang atau tidak. Kalau seri 2 pertandingan sulit masuk Piala Dunia, ini bukan karena iri hati. Ini cuma penilaian dari sudut pandangku saja. Mengakui bahwa mereka berhasil dengan menaturalisasi pemain-pemain berdarah campuran sehingga bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi itu hanya jangka pendek, sementara untuk bisa lolos ke Piala Dunia di masa depan masih sangat sulit. Jepang tetaplah Jepang. Indonesia belum saatnya untuk mengalahkan mereka. Sudah kubilang, para pemain buangan Eropa itu cuma bisa dinaturalisasi di Asia Tenggara. Tapi kalau sudah di Asia ya mati kutu, masih saja mau ke Piala Dunia.
Mainnya tidak ada ciri khasnya sama sekali. Indonesia tersingkir. Kalau orang bule di Indonesia itu memang hebat, mereka tidak akan kembali bermain untuk Indonesia. Selevel Belanda yang asli saja belum tentu bisa mengalahkan Jepang, apalagi Belanda B. Mana bisa bersaing dengan Jepang? Mereka mungkin sudah lolos, jadi sudah tidak ada motivasi lagi untuk bermain di pertandingan ini. Laga terakhir kali ini dan laga terakhir Vietnam 4 tahun lalu melawan Jepang baru terlihat kalau skor 1-1 waktu itu bukan Jepang yang mengalah. Itu baru menunjukkan betapa sulitnya Vietnam meraih hasil imbang 1-1 melawan Jepang di kandang mereka. Melawan tim B saja tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan level Jepang sekarang, timnas Belanda saja bisa kalah, apalagi tim Belanda B. Ya sudah pasti kalah. Pertandingan melawan Australia itu mereka mencoba formasi, jadi sengaja membiarkan Australia mencetak 1 gol. Itu pun baru bisa gol menjelang akhir pertandingan. Kalau mereka menurunkan tim utama, mungkin Australia bisa kalah telak di kandang sendiri. Indonesia hanya seperti udang kecil yang menempel di kumis kucing saja. Tim Indo sudah lolos ke putaran 4 kualifikasi, tapi kalau mainnya begini, hancur sudah. Kalau sampai harus berebut 0,5 jatah playoff dengan tim-tim Afrika, mereka akan kebobolan banyak. Dan itulah komentar-komentar pedas dari negara tetangga tentang hasil Timnas Indonesia versus Jepang kemarin. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang komentar-komentar pedas dari negara tetangga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.